Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Panduan kaifiat salat Idul Fitri berjamaah. Nah, ketika salat Idul Fitri dilaksanakan secara bersamaan, maka sebelum salat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan juga tasbih. Setelah itu salat dimulai dengan menyeru sholatu jamiah tanpa harus adanya azan dan juga iqamah. Dimulai dengan niat, setelah itu membaca takbiratul ihram biasa, setelah itu sebagaimana biasa takbir sebanyak 7 kali, di sela-sela itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, yang berikutnya membaca surah Al-Fatihah dan juga diteruskan surah-surah yang pendek ya dari Al-Quran. Kemudian rukuk sujud, berdiri di antara dua sujud biasa. Setelah itu di rakaat kedua sebelum membaca Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali, dan juga di sela-selanya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kemudian membaca surah Fatihah, membaca surah pendek dari Al-Quran, rukuk sujud sampai selesai, kemudian diakhiri dengan bacaan khutbah. Nah, selanjutnya panduan kaifiat khutbahnya. Khutbah Id itu hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan. Dia bukan rukun sholat Id, itu sunnah, tetapi sunnahnya sangat dianjurkan. Nah, khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana khutbah Jumu'ah, dilakukan dengan berdiri, dan juga ada pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk sejenak. Nah, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali, sedang di khutbah kedua dimulai takbir sebanyak 7 kali. Nah, khutbah pertama dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak 9 kali, kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca hamdalah, kemudian membaca salawat antara lain dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wasiat takwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Nah, khutbah kedua dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah, membaca salawat kepada Nabi, berwasiat takwa, dan juga mendoakan kaum muslimin, khususnya mendoakan agar COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah. Nah, kemudian ketentuan salat Idul Fitri di rumah. Nah, ini yang penting. Salat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilaksanakan secara berjamaah dan juga dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid. Nah, jika salat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di rumah, maka ketentuannya yang pertama jumlah jamaah. Nah, ini minimal 4 orang, di mana 1 orang sebagai imam dan 3 orang sebagai makmum. Kaifiat sholat mengikuti ketentuan panduan kaifiat sholat Idul Fitri berjamaah tadi, mulai dengan takbiratul ihram, kemudian takbir sebanyak 7 kali, setelah itu baca Fatihah dan seterusnya. Kemudian di rakaat kedua takbir qiyam, setelah itu takbir 5 kali, setelah itu Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Nah, jika jumlah jamaah tadi mencapai 4 orang atau lebih, seusai sholat dilanjutkan dengan khutbah. Khotib membacakan khutbah dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan jamaah di rumah tadi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka dilaksanakan salat Idul Fitri berjamaah tanpa khutbah. Ini tidak mengapa, karena khutbah itu merupakan sunnah dari salat Id. Nah, jika salat Idul Fitri dilakukan secara sendiri, juga ketentuannya berniat salat sendiri, kemudian dilaksanakan dengan bacaan sir, ya, bacaannya pelan. Kemudian tata caranya juga sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat yang biasa, dan tidak ada khutbah setelah usai sholat. Yang berikutnya panduan takbir, ya.
di malam Idul Fitri perlu dihidupkan dengan bacaan takbir, tahmid, tahlil. Itu hukumnya sunnah sebagai seruan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri, baik itu dilaksanakan di rumah maupun dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang. Nah, disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, kemudian di jalan bagi para petugas keamanan, kemudian di rumah sakit bagi tenaga kesehatan, bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit berada di rumah sakit, tetap disunahkan untuk membaca takbir di kantor, di tempat-tempat umum. Ini sebagai syiar keagamaan. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan cara jahar atau dengan cara sir. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilakukan di rumah, di masjid, oleh pengurus takmir, di jalan oleh petugas, atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan juga media digital lainnya. Umat Islam, pemerintah, dan juga masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan juga tahlil saat malam Idul Fitri ini sebagai tanda syukur, sekaligus juga doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya bersalam-salaman untuk kepentingan pencegahan terjadinya penularan, silaturahim bisa dengan menjaga physical distancing, tetapi tanpa mengurangi rasa persahabatan, persaudaraan, dan juga kekeluargaan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.